Ketika berpikir tentang gurun, kita sering membayangkan daerah terpencil yang luas, dipenuhi oleh pasir kuning yang sulit untuk menumbuhkan tanaman, dan jauh dari kata adem. Lingkungan ekstrim ini seringkali dihubungkan dengan kondisi kehidupan yang keras. Namun, di Gurun Mongolia Dalam, Cina, telah terjadi perubahan yang sangat adem. Mereka berhasil memelihara 1,2 juta kelinci di padang pasir yang tidak hanya berhasil menghentikan proses penggurunan, tetapi juga membantu masyarakat lokal mencapai kehidupan sejahtera hanya dalam beberapa tahun. Tanah berpasir telah berubah menjadi oasis adem yang penuh kehidupan dan tanaman hijau. Kelinci yang dapat menciptakan keajaiban seperti itu dalam waktu singkat adalah kelinci jenis Rex. Inilah cerita tersembunyi di balik keberhasilan proyek ini. Cina, yang pernah memiliki salah satu masalah penggurunan terparah di dunia, telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini. Pada akhir abad 19, luas daratan Cina yang mengalami penggurunan mencapai 1.714 juta kilometer persegi, hampir seperlima dari total luas daratan Cina. Atau kalau kita coba bandingkan luas wilayah yang mengalami penggurunan pada pulau-pulau yang ada di Indonesia, hampir 3 kali luas Pulau Kalimantan, 4 kali luas Pulau Sumatera, 13 kali dari luas Pulau Jawa, dan 9 kali dari luas Pulau Sulawesi. Lebih parahnya lagi pada tahun 2015, wilayah daratan yang menjadi gurun telah meluas menjadi 2,62 juta kilometer persegi. Atau meningkat lagi sekitar 58% dari sebelumnya, dan itu mencakup hampir sepertiga dari seluruh wilayah negara Cina, menghadapi situasi yang sangat parah. Namun, Cina tidak tinggal diam. Mereka sadar bahwa menanggapi dan mengendalikan penggurunan bukan hanya tanggung jawab mereka sendiri, tetapi juga cerminan dari tanggung jawab mereka terhadap lingkungan hidup dan ekologi global. Sejak tahun 1988, ilmuwan Cina terkenal, Chen Shuen, mengkritik strategi penghijauan gurun yang ada. Dia percaya bahwa hanya melakukan penghijauan dan penggurunan serta perlindungan terhadap angin dan fiksasi pasir tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah penggurunan secara mendasar. Untuk mengatasi masalah gurun, kita perlu mengembangkan industri secara menyeluruh dan menggabungkan lahan pertanian, padang rumput, dan peternakan secara organik. Gagasan ini membangkitkan minat banyak pengusaha Cina. Mereka melihat potensi komersial di tanah yang terlantar dan mulai mengubah teori menjadi tindakan praktis. Banyak pengusaha berbondong-bondong ke tanah yang dulunya terlupakan ini untuk melakukan investasi skala besar. Mereka merencanakan untuk berinvestasi hingga 750 juta yuan atau setara dengan 1.716.214.110.000 rupiah untuk membangun ruang seluas 300.000 hektar di gurun dan mempromosikan penghijauan 3 juta hektar lahan di sekitarnya untuk lebih mengoptimalkan kombinasi pengendalian penggurunan dan pembangunan ekonomi. Pengusaha Cina mulai mencari spesies hewan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu pengendalian gurun. Setelah penelitian mendalam, Cina akhirnya memperkenalkan kelinci dari Perancis. Meskipun awalnya banyak yang skeptis, kelinci ini segera menunjukkan hasil yang luar biasa berkat kebiasaan alami dan tingkat reproduksinya yang tinggi. Kelinci Rex, yang diternakan di gurun pasir di Cina, merupakan kelinci besar berbulu pendek yang memiliki kebutuhan lingkungan hidup yang tinggi. Mereka lebih menyukai kondisi hidup yang kering dan bersih, menjadikan gurun kering sebagai habitat ideal bagi mereka. Kebiasaan ekologis mereka yang unik memungkinkan mereka untuk menggali tanah dan mencari akar rumput serta jerami. Kegiatan penggalian ini tidak hanya mendorong pembalikan tanah gurun dan meningkatkan erosi tanah, tetapi juga membuat tanah lebih lembut dan subur.
Kotoran kelinci Rex dan benih rumput yang belum tercerna menyediakan nutrisi yang kaya bagi vegetasi gurun, membantu pertumbuhan tanaman gurun dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tanaman hingga mencapai 96% atau lebih. Hingga saat ini, Cina telah membudidayakan lebih dari 1,2 juta kelinci di gurun pasir, memudahkan pengelolaan gurun pasir dan memainkan peran penting di alam. Bulu kelinci Rex juga menjadi bahan makanan yang lezat dan bahan baku berkualitas tinggi untuk pembuatan pakaian dengan nilai jual yang fantastis. Tanaman yang tumbuh di gurun tidak hanya secara efektif memperbaiki pasir dan mencegah angin, tetapi juga menyediakan sumber makanan kaya nutrisi bagi kelinci Rex. Simbiosis mutualisme antara kelinci Rex, padang rumput, kehutanan, dan pertanian gurun telah menciptakan integrasi yang saling menguntungkan. Rantai industri ini mencapai tujuan ganda, yaitu perlindungan ekologi dan pembangunan ekonomi. Dengan memperluas skala pembiakan kelinci Rex, vegetasi gurun telah dipulihkan secara signifikan, membentuk banyak oasis yang adem. Hal ini tidak hanya meningkatkan lingkungan ekologi gurun, tetapi juga mempercantik pemandangan alam. Tata kelola gurun di Cina dipilih sebagai zona percontohan ekonomi ekologi gurun global oleh Program Lingkungan Hidup PBB pada tahun 2021. Luas lahan hutan dan padang rumput di wilayah gurun telah meningkat secara signifikan. Tingkat tutupan vegetasi telah melonjak dari kurang dari 3% beberapa dekade yang lalu menjadi 84,7%, dan gurun telah berubah menjadi oasis yang adem. Peternakan bulu kelinci Rex telah menjadi industri unggulan bagi masyarakat lokal, dengan pendapatan tahunan rata-rata petani mencapai sekitar $20.000 atau setara dengan Rp324 juta. Diperkirakan pada tahun 2025, jumlah kelinci yang dipelihara di gurun Cina akan melebihi 1,8 juta. Diversifikasi rantai industri yang berpusat pada bulu kelinci Rex, termasuk pembiakan ekologis dan budaya pariwisata, juga memberikan dukungan kuat bagi pembangunan ekonomi lokal. Setelah memasuki era baru, Cina telah memanfaatkan sepenuhnya teknologi data besar dan drone dalam proses pengendalian penggurunan. Mereka mendirikan pusat inovasi ekonomi hijau di gurun. Metode inovatif ini telah secara efektif memperbaiki lingkungan gurun, menjadikannya model kota pengelolaan gurun di Cina. Upaya berkelanjutan Cina dalam penghijauan tidak hanya untuk pemulihan lingkungan ekologis, tetapi juga didasarkan pada wawasan yang mendalam tentang potensi ekonomi hijau, strategi yang menggabungkan perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi telah membawa manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Cina. Ini juga telah mendapatkan pengakuan dan pujian luas di seluruh dunia.